Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu kembali di Waton Wani Maju. Oke, teman-teman, sekarang posisi saya bersama Mas Agus ya. Saya Dimas Heri ingin melanjutkan pembicaraan kita tentang yang kemarin ya. Jadi untuk hari ini kita akan mengupas tentang sedulur papat limo pancer. Berlanjut ya Mas ya, yang dengan pembicaraan kita yang kemarin. Okay. Untuk sedulur papat limo pancer itu pandangan menurut Mas Agus tuh gimana Mas Agus? Makasih Mas Heri. Sebelumnya saya mau menggambarkan Mas Heri berdasarkan satu kitab Pustaka Raja Purba, ya, Raden Ngabei. Yang kedua ntar ada istilahnya apa ya? Istilahnya itu wejangan dari Kanjeng Sunan Kali. Itu kalau dari kitab Pustaka Raja Purba itu kan gini ceritanya. Raja Basupati itu yang punya, yang babat kerajaan Wirata. Itu kan Basupati itu kan apa istilahnya, memindah kerajaannya itu dari Wirata ke Andong Wilis. Jadi dikisahkan di kitab tersebut namanya, konon Raja Basupati itu punya minyak namanya minyak Pranowo. Minyak Pranowo itu terus khasiatnya kan bisa untuk melihat kerajaan gaib. Makhluk halus itu. Iya, nah pada suatu ketika itu Prabu Basupati itu masih penasaran dengan alam gaib. Dia pakai di pelipis kanan, pelipis kiri. Oh, diolesin gitu ya. Telinga kanan sama telinga kiri. Nah pada saat itu kan Basupati itu dijemput sama seseorang yang katanya sedulur dia atau kakak dia. Nah, warnanya kan kuning. Basupati itu terus cuma ngikutin aja. Nah, jadi kan setelah masuk ke keraton yang warnanya emas itu kan Basupati itu kan disambut sama raja dua, sama ratu satu, sama tunggal kadang itu tiga. Jadi kan gini, katanya itu kan saudaranya Prabu Basupati. Terus Prabu Basupati itu bertanya, kok saya bisa punya saudara kalian? Wong saya itu tidak punya saudara yang kandung gitu loh, kakak gitu ya. Nah, terus kan dijelaskan kan gini, setiap orang itu yang terlahir di dunia ini itu tidak sendiri Jadi dua yang tertua itu namanya berwujud raja pria dan ratu wanita itu disebut Mamarti. Mamarti itu kalau Mar itu kan perjuangan ibu sebelum melahirkan. Jadi rasanya si ibu sebelum melahirkan. Sementara Marti itu kan rasanya ibu setelah melahirkan. Setelah itu kan terus ibaratnya lahir bayi itu kan ada ari-ari. Itu warna kuning, getih warna merah, terus pusar warna hitam. Itu disebut saudara 4-5 pancer. Kan semuanya itu kan dikubur toh kalau janin itu tuh. Nah, terus tapi kan kepercayaan orang Jawa kan dia itu enggak meninggal. Mengikuti kita sampai ke liang lahat. Cuma kita yang enggak bisa merasakan kehadiran mereka karena padahal itu kan dampingi kita setiap saat. Selalu gitu, yang menyertai. Nah, misalkan kalau Mbah Bian kan bilang di kitab itu kan disebut gini. Kalau timur itu Tirtonata, karo utara kan sono Warujiya. Nah, terus selatan itu Purbangkala, terus barat itu Sinatabrata. Sedangkan pancer itu ya diri kita. Itu. Itu kalau dari kitab Pustaka Raja Purba seperti itu. Iya. Dari kisahnya Prabu Basupati Wirata. Kalau itu Mas Agus sedulur papat limo pancer
menurut dari penjabaran dari Kanjeng Sunan Kalijogo itu seperti apa Mas Agus? Itu kan gini Om, saya akan terangkan Om Heri dari ini Kidung Kawedar karya Kanjeng Sunan Kalijogo itu bait ke-41 sampai 42. Itu kan gini, ana kidung kadang memarti among tuwuh ing kawasanira anekaaken suciptane kakang kawah punika kang rumeksa ing awak mami anekaaken sedya ing kawasanipun adiari ari kang maguyu ing laku kawasan niki anekaaken pengarah. Nah, jadi kalau kalau terjemahan bahasa Indonesianya gini Om, ada kidung yang berhubungan erat dengan kehati-hatian, mewujudkan apa yang dikehendaki. Itulah dia Kanda Ketuban yang menjaga diriku, memenuhi kehendakku, merupakan kewenangannya. Adinda hari-hari berwenang menaungi segala perbuatan, memberikan arahan. Itu bait ke-41. Nah, itu kalau bait ke-42 gini. Ponang getih ing rina wengi, angrewangi Allah kang kuwasa. Andadekaken kersane puser kawasanipun guyu-yu sebawa mami, nurut ing panedya kawasane reki, dangkep kadang ingsun papat. Kalimane pancer wis dadi sawiji, tunggal sakwujud wang. Jadi kan artinya kan gini. Artinya gimana? Adapun darah siang malam itu bertugas gini Om, membantu Gusti Allah kang Maha Kuwasa mewujudkan keinginan. Sedangkan tentang tali pusar itu memperhatikan setiap gerak-geriku, memenuhi permohonan, itulah kewenangannya. Lengkap sudah 4 saudaraku, yang kelima yang lurus langsung menjadi satu dalam wujudku. Dari Kidung Kawedar kan seperti itu. Oh, kalau seperti saya kan masih awam toh Mas Agus. Sama Kalau juga untuk sedulur papat Imo Pancer itu bisa kita bangkitkan itu Mas Agus. Sebenarnya segala sesuatu itu kalau kita itu belajar Jawa, iya, dalam artian kita nggak usah ibaratnya gimana ya, fanatik akan satu hal. Kita itu belajar. Om kan ntar kalau di Jawa yang benar itu kan pasti Om bisa merasakan kasunyatan lan tinemu ing nalar. Iya. Itu ada lakune ada seperti itu kalau orang Jawa. Kalau orang itu, Jawa ya. Untuk besok mungkin kita bahas lakune. Oh iya. Kita akan menerangkan lagi. Siap. Kita kan cuma ngambil dari segi tulisan. Iya. Segi sejarah itu seperti itu. Dan ternyata kita ibaratkan kita ke situ kok ternyata semuanya ilmu Jawa itu kasunyatan lan tinemu ing nalar. Betul. Gitu. Terus itu Mas Agus. Dari ini tadi kan dari pandang Sunan Kalijogo ya. Iya. Kalau dari pandangan seperti saya seorang Muslim ya, dari agama Islam itu untuk sudut pandang tentang sedulur papat Imo Pancer itu ada juga enggak itu Mas? Saya kan sama Om Heri kan sama-sama Muslim, jadi cuma ini juga bukan pembenaran karena sudut pandang orang kan lain-lain. Iya. Cuma kalau menurut saya itu gini dari Al-Quran itu kan kalau menurut sudut pandang saya ya bukan istilahnya saya membenarkan. Ini cuma otak-atik waton gathuk. Gitu ya. Nah, istilahnya gitu. Itu kan gini. Dari Al-Qur'an itu surat Al-Tariq. Itu kan ada yang penggalan surat itu yang seperti ini. In kullu nafsil lama 'alaiha hafiz. Yang artinya setiap orang ada penjaganya.
Fal yang dzuril insanu mimma kulik, maka hendaknya manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Nah, jadi kan gini dari kedua ayat tersebut itu kan sangat jelas sekali lah. Ternyata di alam ini ibaratnya Tuhan itu memberikan penjaga kepada setiap diri manusia, meskipun sudah disebutkan dari awal ayat itu bahwa Tuhan itu maha kuasa atas hambanya. Tetapi ada mekanisme alam yang telah ditetapkan. Tuhan tidak bertindak secara langsung, Ada penjaganya yang dikirimkan kepada setiap orang, bukan satu penjaga untuk satu orang, melainkan kan beberapa kan kemungkinan. Dan gini, kalau menurut konsep Jawa itu kan penjaga-penjaga itu kan saudara gaib kita, sedulur papat. Tapi kan bagi konsep Timur Tengah kan penjaga itu kan mungkin malaikat. Malaikat ya. Yang membedakan kan cuma istilah. Nah, nama ya. Sedulur papat lima pancer itu kan udah sebelum Islam masuk ke tanah Pulau Jawa sudah ada istilah itu. Nah, zaman dulu nenek moyang kan belum tahu istilah malaikat. Oh iya. Makanya kan cuma dibilang sedulur papat. Oh betul. Nah, seperti itu. Ya. Itu kan jadi kan kalau menurut saya kan ajaran ajaran Jawa itu kan disampaikan kan cuma sederhana toh Cuma sederhana agar mungkin kita sebagai cucu-cucu dari nenek moyang yang terdahulu itu bisa mengerti. Kalau itu Mas Agus, ya. Sedulur papat limo pancer, itu kan orang Jawa kan bilangnya kan kayak Alwamah, Sopiah, Mutmainah, atau apalagi itu ya. Itu gimana itu Mas Agus itu? Kalau sedulur papat itu sering dikaitkan dengan nafsu manusia yang Heri sebut Alwamah. Itu kan Alwamah itu kan warnanya hitam Itu dari unsur tanah. Alwamah itu ya. Itu kan berkaitan dengan insting dasar manusia, yaitu keinginan untuk makan, minum, bersegama. Itu kan Alwamah. Itu dari apa? Dari unsur tanah. Unsur tanah. Yang menjadi pembentuk dasar manusia. Terus yang kedua kan Sopiah. Lah, Sopiah itu kan gini. Itu warnanya itu kuning. Sopiah kuning. Warna kuning dari unsur udara sekitar gini. Berkaitan dengan keinginan duniawi itu untuk dipuji, kaya raya, terus ibaratnya mendapatkan derajat lan pangkat. Itu juga dari unsur Sopiah. Nah, terus itu kan faktor pendukungnya kan udara. Faktor penciptanya. Nah, sifat udara itu apa? Menempati ruang yang kosong selagi ruang itu ada. Sifatnya kan seperti itu kalau Sopiah ya. Nah, terus amarah. Amarah itu kan warnanya merah kalau amarah itu. Nah, itu kan dari api. Itu berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan harga diri. Dalam artian gini, kita kalau diinjak harga diri kita, ibarat semut aja kalau diinjak pasti gigit. Nah, itu seperti itu. Jadi sifat amarah kita itu dari api. Untuk emosinya. Makanya kalau kita emosi, suhu badan kita pasti panas. Naik. Nah, itu kalau logikanya seperti itu. Terus mutmainah itu putih dari air. Jadi kalau mutmainah itu nafsu yang mengajak ke kebaikan. Disimbolkan warnanya itu kan putih ya. Atau getih putih. Jadi sejahat apapun manusia itu Heri, itu di dalam dirinya itu pasti ada keinginan istilahnya untuk berbuat baik. Jadi prinsipnya itu manusia itu tidak ada yang manusia itu jahatnya itu 100% jahat. Pasti ada sisi kebaikannya ya. Karena manusia juga ada unsur airnya. Makanya seperti itu. Jadi dalam konsep sedulur papat itu itu kan nggak ada istilahnya jabatan wakil ketua atau
wakil roh yang ada itu kan ibaratnya kan gini. Roh itu sebagai pemimpin dan mengendalikan keadaan didampingi oleh alwama, supiyah, amarah, mutmainah. Jadi roh kita itu pemimpin. Didampingi hawa 4 tersebut tadi. Makanya kan kalau mbah-mbah dulu kan sering kalau anaknya atau cucunya itu kodo kan dibilang kan gini, "Wow, alwamah kowe iki." Nah, itu kan seperti itu. Cuma kan kalau mbah-mbah dulu kan apa ya, kalau menerangkan ke kita kan dia kan seperlunya. Iya. Jadi ya sampai sekarang kemarin ya sama Pak Eyang atau simbah-simbah saya dulu ya cuma sebatas Pak Dewi iki duwe ana apa dulur papat 5 pancer. Nah, seperti itulah keterangannya seperti apa secara detailnya. Ini saya malah baru tahu ini ya, tentang penjabaran dari tentang apa itu sedulur papat 5 pancer. Nah, yang ini Mas Agus, kalau untuk yang limonya itu, pancernya itu ya, apa diri ini? kita sendiri. Diri kita hati sendiri. Nurani kita itu. Makanya jadi hati kan gini, nurani ini kan kita apa ada sedulur papat ya. Ini yang memberikan istilahnya seperti ini ya, kita punya wah iki nganu wae kita sedekah aja, wah iki ojo iki nggo tuku iki ya, seperti itu kan banyak seperti bisikan hati di sini. Ini yang mungkin yang apa yang dimaksud apa saudara kita yang banyak yang memberikan masukan. Jadi pancernya kita sendiri untuk memilih yang hati nurani. Makanya itu kan tadi gini, ya. Iya. Kalau orang Jawa kan bilangan gini, papane Gusti Allah kuwi nang awakmu dhewe. Dalam artian gini, sebenarnya kita itu tahu ini perbuatan ini melanggar atau tidak. Itu hati kecil kita itu tahu. Iya. Cuma kan kadang kalah sama pikiran kita. Ya kan? Sebenarnya ini perbuatan salah atau enggak? Dilarang agama atau enggak? Itu kita itu tahu. Cuma kadang kita itu kalau berbuat kayak gitu ya kalah sama 4 nafsu itu mah. Iya. Dari 3 nafsu itu mungkin alwama, supiyah, atau amarah gitu. Itu yang pas di saat itu dominan ke badan diri kita. Iya. Makanya kan kalau orang Jawa kan ada laku istilahnya itu poso. Untuk ibaratnya ngebekti sedulur papat. Nah, untuk menetralisir untuk netralisir ya? Untuk membangkitkan kalau istilahnya kan seperti itu. Nah, itu akan kita bahas tapi besok. Untuk olah rasa mungkin ya. Oke, jadi untuk apa 4 sedulur papat 5 pancer ini keterangannya seperti itu ya. Ya, tapi kan Om Heri kan bisa rasakan. Bisa rasakan dari 1 kitab Pustaka Raja Purwa. Iya. Yang diterjemahkan oleh Raden Ngabei dari Pangeran Kadilangu. Terus dari Kidung Kawedar, karya Kanjeng Sunan Kali. Yeah. Terus Om Heri tadi kan nanya kalau di Al-Quran atau tidak, ada atau tidak, itu kan kita cuma bisa otak-atik gatuk, iya. Tapi kita juga tidak menyimpulkan secara pasti, itu benar, itu enggak. Iya. Oke, teman-teman, seperti itu istilahnya penjabaran ataupun obrolan kita ya tentang sedulur papat 5 pancer. Semoga teman-teman semuanya bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang tradisi Jawa. Oke, begitu dulu teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya kita di lain waktu akan mengupas lagi tentang perhitungan neton ya. Neton ataupun bibit bebet, bagaimana untuk memperhitungkan untuk acara menantu atau apa. Oke, begitu dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waton wani maju.